Nah, kita putar langsung juga nggak masalah sih sebenarnya. Nah, ini kan yang belum kering, ini yang atas ini udah kering nih. Nah, sekarang untuk menghilangkan ini apa namanya ya, bekas amplasan ini kan kusam ya, kita pakai hasilnya seperti ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini mau reparasi tegek lagi ya. Ini tegek yang saya yang kemarin patah ini, waktu ngangkat nilai itu kemarin udah di atas sebenarnya ya, karena kesalahan saya sih. Dari atas nggak langsung digeledakin, masih diangkat, akhirnya patah di ruas nomor 3. Iya, patah di sini nih, ini yang patah, jadi ini patah. Untung saya masih punya serepnya. Dulu itu kan pernah juga kayak ini tuh patah di ruas nomor 1 ini, tak ganti yang di ujungnya ini, tak beliin tapi sampai nomor 3 ruasnya biar harganya agak murah. Jadi ini tinggal ruas nomor 2 sama nomor 3 ini, jadi buat serep bisa juga, kan tak beliinnya nggak cuma ruas yang nomor 1 dulu itu. Ini nomor 1-nya udah tak pakai ya, jadi ini asli apa, spare part Ehang ya. Ini tak pakai semua aja, nanti mungkin jadi nomor 2 sama nomor 3 yang patah ini mau tak ganti. Kita lihat ulang nanti terpaksa. Kita copotin dulu ininya, kolongannya. Masih sama ya cara copotnya, dibakar gini. Tuh, copot ya, cuma dibakar gini aja. Ini nanti bisa dipakai lagi nih, apa namanya, keramiknya. Kita bisa buka keramiknya nanti. Cara lepasnya tetap sama, dibakar juga. Kan udah terlihat tuh keramiknya tuh. Kita bakar juga ini nanti. Cara ininya pakai gumbal rek. Bakar. Nah, diginiin aja, nanti dia lengket di gumbal kayak. Ya, pokoknya dibakar aja lah. Nanti copot kok. Bisa bersih lemnya. Tuh. Kayak kan? Tuh. Nih. Kelihatan nggak sih? Tuh. Ini ya keramiknya tuh. Ini tinggal bersihin juga bisa nih, kalau di giniin nggak hilang, dibakar dikit-dikit nanti bisa bersih lagi dia. Gini aja tuh kan, mulai ya kelihatan ya, bersih ya. Ini ya, bisa dipakai lagi ruas berikutnya. Jadi caranya seperti ini ya, dibakar aja tuh, copot. Oke, kita ambil keramiknya, nanti ini kita pasang lagi. Oke, kita lanjutin dulu sampai selesai. Oke, ini kita udah copotin semua ya ringnya. Ini udah copot semua termasuk ini. Nanti kita tinggal kolong ulang, ini kita pasang kolong ulang. Oke, kita mau lanjutkan ngolong ya, tapi ini apa, saya nggak jadi pakai kolong keramik ya, kayaknya mau saya ganti pakai kolong ini aja lah, necklin. Udah tak siapin nih necklin yang udah jadi nih ya, saya nggak pakai sendiri nih, bekas juga, bekas copotan jalan-jalan yang lalu. Necklin-nya ukuran kecil ya,
Ini nomor berapa ini neckline ya dulu itu, lupa aku. Pokoknya yang kecil ini ukuran S kalau nggak salah, apa M ya, lupa aku. Terus nanti di ujung saya mau pakai ini keramik, tapi keramiknya yang keramik model kayak gini nih ya. Oke, kita kolong dulu. Ini kita singkirkan ruasnya. Kita mulai dari yang paling sini, pakai lem ini aja. Adanya ini ya di rumah, Dexton, lem setan lah intinya. Ini kemarin habis tak pakai buat ngolong ujung tandukku yang pakai goyi itu. Kita coba nanti pakai ini aja. Kita siapin dulu. Oke, dua tali saja dulu. Sepertinya kita pasang dulu neckline-nya ya. Ini dia. Kita pasangnya di bawah ini ya, tulisannya udah hilang nih. Udah rusak ya, pakainya udah lama soalnya. Kita pasang tepat di bawahnya sini berarti. Kita kasih lem dulu. Kita pasang di sini. Oke, seperti ini. Kira-kira tampilannya nanti ya. Oke, kita lanjutkan. Sepertinya saya mau lilit sederhana aja ya. Cuma menggunakan dasaran warna hitam, benang NCP, sama nanti mau dipakai lace ini aja. Warna gold. Ini pita sabiki ya. Biar simple, nggak ribet. Kita lilitnya. Kita lilit di sini dulu, di tengah. Kasih lem. Biar mudah lilitnya. Kita kasih lem lagi, diputar kasih lem lagi ya. Biar mudahin aja, biar nggak gampang copot. Jadi kita lanjutin, bukan biar nggak meleset-meleset gini loh kayak maksudku. Oke, kalau nggak dilem dia meleset-meleset aja. Lampunya kurang cerang nih kayaknya, udah gelap. Lanjut lagi, kita kasih lem. Oke, kalau udah satu kali ini kasih lem tuh gampang tuh, nggak copot-copot tuh kan. Tinggal kita putar, lanjutin lagi, dirapatin aja. Oke, jangan bikin rapat lah ini nih, nggak kelihatan nih. Oke, dirapat, kasih lem lagi aja. Setiap berhenti kasih lem biar ini ya, apa, nggak ngangkut. 2 kali, 3 ini, 3 kali. Nah ini nih, sini nih, ini yang suka nyangkut di sini nih biasanya. Kita kasih lem lagi di tengah nih biasanya. Nanti kita tutup pakai ini aja lah, list. Di tengah ini suka nyangkut memang, nggak apa-apa ya, nanti kita tutup pakai list. Itu ada agak lubang dikit tuh di neckline-nya, kita nanti pasin di situ aja. Berapa kali? 4, 5, 6 ya, 6 kali lilit. Neckline-nya kelebihan nggak masalah, kita tutup lem, kunci. Oke, tungguin bentar, yang ini kita potong aja biar rapi. Kita kasih lem dulu di sini. Oke, lalu kita potong. Oke, kita potong dulu ini sisanya benang. Ini lilit, ini cuma berarti 6 kali lilitan ya, tipis. Ini tipis lilitannya. Kalau dari gini udah positif, kita kunci aja, kita kunci pakai lem. Kita
kita tetesin lem rata ke lilitan-lilitannya buat ngunci dulu. Oke. Seperti ini pokoknya dilelasin lem buat ngunci aja. Ini nggak tak kasih isolasi ya bawahnya. Saya langsung lilit soalnya ini tegek juga, tegek udah bongkar pasang ini ya, udah patah pula. Bongkar pasang, patah-patah. Pasang pita langsung juga nggak masalah. Kita kasih pita aja langsung. Kita kasih lem dulu. Buat nutup ini loh. Buat nutup itu sama buat ya buat lace-nya lah. Variasi. Mana nih biar ketutup nih. Ya. Taruhlah di situ. Nah, gini kan. Kita putar. Tapi ya kita kasih lem aja. Sebenarnya nggak dikasih lem nggak apa-apa, nanti lemnya terakhir. Tapi kalau mau lebih kuat ya dikasih lem. Nah, kita putar langsung juga nggak masalah sih sebenarnya. Ini sisanya kita potong aja dulu. Tidak kebanyakan gabut. Oke, di sini baru kita kasih lem. Kunci nih. Buat kuncinya. Tuh ya. Sisanya baru kita potong pitanya. Nah, seperti ini. Kita langsung kunci aja pakai lem. Yang penting ini kelilit gitu aja lah. Kalau saya ini. Untuk perapian ya masing-masing punya perapian sendiri-sendiri ya. Ini karena tegek pribadi. Yang penting dikolong kalau saya. Karena kemarin kan habis patah itu. Oke. Oke ya, kita lanjutin ke ruas selanjutnya. Untuk ruas selanjutnya sama ya, caranya seperti itu tadi. Tinggal lanjutin aja terus sampai ujung. Nanti baru kita tebelin lemnya. Oke, kita lanjutin di ruas selanjutnya. Oke, ini udah selesai dililit sambil dipasang listnya ya. Ini nggak pakai kolong jalan aku, jadi langsung pasang. Ujungnya tak bikin kayak gini aja. Ini pakai keramik di ujungnya dan nggak pakai kolong jalan. Jadi ini kita tinggal kasih lem aja ini. Oke, kita lanjutkan ngelem ya. Kalau mau ngelem enaknya dari atas ini, jadi biar enak nariknya. Kita lanjutin. Dilem tipis-tipis aja nggak apa-apa, tapi ya nanti diulang-ulangi terus. Oke, kita tarik. Nah, selanjutnya diratain aja. Terus ruas selanjutnya sembari kita ngelem yang selanjutnya kan nanti yang atas ini kering. Nanti kita ulang lagi. Gitu terus terusnya. Oke. Tentu kayak begini ya. Terus. Nah, pakai lagi. Kita terus. Lanjut prosesnya. Terus prosesnya. Terus lanjut lagi. Terus. Nah, ini kan yang belum kering. Ini yang atas ini udah kering nih. Tuh, kita bisa lanjut lem lagi. Terus seterusnya gitu ya. Kita lem terus sampai
ketebalan yang diinginkan. Nanti setelah itu kita baru bikin zoomnya. Oke, ini sudah saya lem ya. Ya nanti kalau kurang tebal kita masih akan tebelin lagi, tapi kita akan bikin zoom terlebih dahulu. Untuk bikin zoomnya bisa pakai menggunakan benang obras atau benang NCP ini juga bisa. Cuman kalau benang NCP ini kita belah jadi 3 karena ini kan isinya 3 nih. Nih. Ini isinya kalau dibuka terdiri dari 3 bagian benang, nanti bisa diambil 1. Seperti ini ya. Tuh. Kita ambil 1. Tapi saya nggak pakai benang NCP. Saya mau pakai benang ini aja. Benang metalik tapi ada benang warna hitamnya ya ini. Nih saya ambil warna hitamnya aja nih. Tuh kalau dibuka kita buang yang metaliknya, kita ambil yang benang hitamnya ini. Oke, kita pakai benang ini. Kita kelentek aja ini. Ini kita buka tuh. Ditarik juga putus ini benang emasnya. Benang emasnya. Kita ambil yang warna hitamnya aja ini. Nih tipis dia. Tuh serabutnya. Ini benangnya tipis. Kita coba di ruas yang paling sini dulu. Nih, di sini. Diperkirakan aja ya, kalau ini ada bekas apa namanya? Bekas zoomku dulu ini. Sekitar 2 cm. Hampir 2 cm lah perkiraan. Kita pasang di sini. Saya mulai dari bawah, biasanya saya dari atas ya nih. Tapi saya dari bawah, dari bekas yang dulu ini. Kita lem untuk mengencangkan. Nah, kuncinya aja. Terus kita putar. Nah, kita putar aja nih. Tuh. Untuk melapisinya. Sebenarnya pakai solasi juga bisa sih ya. Tapi saya cenderung pakai benang aja untuk bikin zoomnya. Kita putar terus. Dirapetin. Oke. Ini benang ini tipis ya. Bukan tipis sebenarnya apa ya? Ya tipis lah. Jadi enak kalau mau buat zoom. Pakai benang obras itu juga bisa itu. Atau kalau mau ditembak lem juga langsung juga bisa. Cuman saya ingin pakai lapisan benang aja biar rapi. Oke. Saya lapisin. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau udah kita kunci lagi pakai lem. Oke ya, setelah kita lem, kita potong sisanya. Ini alot nih. Nah, kira-kira seperti ini ya. Dicoba-coba. Tuh. Jaraknya nanti kalau untuk kasih lem nih kayaknya cukup nih. Tuh. Nanti tinggal kita kasih lem, kita lapisi lem. Lanjut di ruas selanjutnya, saya mau pakai sebanyak hampir semua ruas ya, paling yang nggak saya pakai 3 ruas ini atau 4 ruas mungkin nanti yang nggak saya zoom biar nggak banyak makan waktu. Untuk lemnya saya tetap pakai lem itu ya, ini nih. Adanya lem ini, beli kemarin tuh masih banyak juga sisanya, padahal udah mau selesai ini tapi masih sisa banyak. Oke, saya lanjutkan dulu untuk bikin zoomnya. Oke, ini ya setelah kita kasih
zoom. Dan tadi setelah dililit diberi lem ya, dilapisi lem nih sampai nggak bisa masuk nih tuh kan nih. Nah kalau udah gini kita amplas sampai bisa masuk nih, sekalian sama amplas bagian lilitannya. Untuk amplasnya saya menggunakan amplas halus ya, ini saya menggunakan ukuran 1000. Ini sudah saya potong kecil-kecil seperti ini. Kita tinggal amplas. Gini caranya ya, pokoknya yang penting diamplas sampai halus. Terus ya diamplas terus muter, termasuk zoomnya ini nanti juga diamplas sampai bisa masuk dia. Ini kan kalau ketebalan lemnya kan nggak bisa masuk dia, jadi nanti diamplas sampai halus, baru setelah itu kita finishing. Oke, saya amplas dulu. Oke, ini udah selesai saya amplas ya. Ini yang tak zoom, yang nggak tak zoom maksudnya, yang nggak tak zoom ruas 1, 2, 3 ya. Ini nggak tak zoom nih, yang lainnya udah tak zoom tuh gitu. Ya cuman ini ya tuh. Zoomnya seperti ini yang di zoom tuh. Ini zoomnya belum, ini cuman diamplas, nanti kalau mau dihalusin tambah dihalusin lagi nih. Nah sekarang untuk menghilangkan ini apa namanya ya, bekas amplasan ini kan kusam ya, kita pakai kompon. Saya pakai kompon ini, kompon yang udah lama ini, pakai rubbing kompon. Ini udah tak pakai nih ya juga kan, dulu waktu ini dikasih kompon terus digosok. Ini diolesin kompon aja nih, diolesin rata nih, sedikit dulu lah ya, sebelah sini dulu, nanti semuanya ya, terus digosok. Ini gosoknya pakai apa? Saya pakai kain lepis ya, yang penting kain lah, tak potong gini, ini tinggal digosok sampai mengkilap, sampai hilang noda-noda, bukan apa ya, kusamnya ini lah pokoknya. Kan ini kusam, habis diamplas itu pasti kusam. Ini pokoknya digosokin aja sampai rata lah, caranya seperti itu. Kalau mau lebih fokus ya satu-satu nih, satu-satu di sini kasih kompon, ini keliling seperti ini. Agak lama ini makanya udah kusam semua nih, terus digosok keliling gitu. Diulangin ya sampai beberapa kali biasanya ya, yang penting udah sampai mengkilap lah, nggak kusam lagi. Ini kan masih kusam nih, aduh masih nggak fokus nih, masih kusam juga kan. Nanti ditambahin lagi, diolesin lagi, terus digosok lagi, terus begitu aja. Yang lain juga begitu nih. Terus ini yang ruas berikutnya kan ada apa namanya, ada zoomnya ya, zoomnya sekalian nih. Ini kan ada zoomnya nih, zoomnya juga digosok, diolesin terus digosok nih. Terus ya nanti ya ulangin gini terus sampai mengkilap ya, bukan sampai mengkilap banget sih, yang penting nggak kusam gitu, biar kelihatan enak dipandang mata gitu aja tuh kan.
hasilnya. Ini belum nih, ini nanti digosok terus gitu, diulangi digosok terus. Oke, saya lanjutkan dulu, nanti seperti apa finishingnya kita lihat. Oke, ini sudah selesai finishing ya, sudah saya kompon, hasilnya seperti ini. Yang penting nggak kusam. Oke, situ. Ini untuk zoomnya. Ini dia. Ini ya. Dan di sini yang 1, 2, 3 juga nggak saya zoom. Kemudian nggak saya kasih kolong jalan. Dan ini hasilnya seperti ini. Oke, dan kalau TGI hang itu kalau nggak di zoom bawah ya, itu biasanya oblak. Bentar saya tutup. Kasih nih tutupnya nih. Identik tuh kalau TGI hang itu kalau nggak di zoom tuh biasanya oblak. Kalau zoomnya nggak di zoom bawah ya, nggak dikasih purus gitu. Dulu pernah saya kasih purus, tapi sekarang nggak saya kasih purus. Ini contohnya, mama dibuka sini ya. Tuh, ada suaranya. Tuh, nah kalau di zoom bawah atau di purus dia sembuh. Kalau saya cuma ganjel aja ya, di sini pakai bawahnya ini pakai plastik aja, kita ganjel pakai plastik aja kayak gini. Kita masukin plastik, nah baru ditutup. Ini biasanya sembuh kalau saya taruh kayak gini, nggak oblak. Untuk ngatasin oblak saya gitu, tuh udah nggak bunyi lagi tuh kan, nggak bunyi lagi kayak tadi kan keras banget tuh. Kalau dibuat nyentak gitu mak tok 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 gitu, berarti sembuh nih jadi tuh. Itu ya cara nyembuhin oblak TGI yang super. Biasa oblak kalau TGI yang super. Oke, selanjutnya saya mau pasang reel. Nah, untuk reelnya terserah ya teman-teman, bisa pasang di sini. Kalau saya biasanya di bawah sini senengannya, atau bisa pasang di tengah juga bisa. Saya mau pasang pakai reel set. Nih, kalau mau pakai reel set bisa teman-teman langsung lilit gini kalau mau paten. Kalau saya mau pakai karet bakar aja, ini seperti ini. Ini kebetulan sisa dulu ini udah nggak pakai. Nah, saya mau taruh di sini ya nanti karet bakarnya. Nah, ini saya mau pakai ini aja. Jadi kita setting dulu kira-kira segini nih. Ini udah tak potong nih ya juga kan. Dipasin. Ini digunting sedikit aja nih. Ini udah tak gunting, ini bekas soalnya. Bekas dulu. Ini nanti tinggal dimasukin gini aja. Atau kalau mau pakai reel langsung bisa dipasin ya di reelnya. Pasin di reelnya, diguntingnya berarti di sini. Nih, di sini. Kalau mau pakai reel langsung. Tapi saya mau pakai reel set. Reel set Jinbu S6. Nih, jadi saya masukin reel set, saya udah gunting nih. Masuk enggak tapi kurang lebar enggak? Oh, pas ini. Mana enggak masuk? Nah, gini. Tuh. Tinggal kita masukin. Kalau udah kayak gini. Kita masukin ke sini.
Nah, dipasin ya, ini atau relnya dipasin sama kolong yang bawah ini, dilurusin maksudnya. Kira-kira di sini lurusnya. Oke, sini kalau sudah kayak gini kita bakar, geser seter, dipojokin dikit. Ini kan tadi ke sini, nah digeserin sini dikit biar nggak nutup ini apa namanya, tutupnya ini loh, tutup bawah. Ini tinggal kita bakar buat ngencenginnya. Nah seperti ini, kita bakar dulu. Intinya kita bakar buat ngencenginnya. Oke, seperti ini ya, sudah selesai. Ini kenapa saya pakai reel set, karena biar enak ganti-ganti reel ya. Kalau umpama ini senarnya kecil atau mau diganti yang gede gitu, saya tinggal ganti reel, nggak ganti senar. Soalnya saya ada reel lagi yang tokos kayak gini yang senarnya agak gede, kalau mau ganti yang senar agak gede, jadi tinggal langsung pasang di sini. Atau kalau umpama reelnya bermasalah atau gimana pas rusak gitu, kita bisa tinggal copot langsung ganti, nggak perlu bongkar ini apa karet bakarnya ini. Oke, ini tinggal dipasang reel set, reel tapasnya. Ini reel tapas murah ini Fly 40 ya, Daido Fly 40. Tinggal kita pasang gitu. Oke, yang kita sudah siap beraksi kembali. Ini udah bolak-balik patah nih, kita udah ganti lagi nih apa kolongnya dan siap beraksi kembali.